Oke, telah hadir di hadapan kita Bapak Bupati ND Haji Jafar Haji Ahmad yang akan mengawal proses kontrak kerjasama ini dan akan memimpin kegiatan hari ini. Sebelumnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, hadirin silakan untuk duduk kembali ya. Sebelum kita menuju Pak Bupati, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Untuk saya pimpin, berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya saya meminta kepada Pak Bupati untuk bisa menyapa narasumber yang hadir. Silakan Pak Bupati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, safe, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian yang sempat hadir bersama kami dan ikut menyaksikan penandatanganan kontrak antara Pemda dengan pihak kedua. Yang saya hormati Deputi Satpras Bappenas, mewakili Menteri Bappenas, Bapak Rizal Primana, Bapak Direktur Jenderal Migas Kementerian SDM, Bapak Tutuka Aryaji. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDTT, Ibu Harlina Sulisto Yorini. Yang saya hormati Direktur Persepahaman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Nofrijal Tahar. Kami dari ND menyampaikan terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak-Bapak dan Ibu dalam mereka ikut menyaksikan penandatanganan kontrak. Acara ini kami sengajakan jatuh pada tanggal 28 Oktober, semangat pemuda yang akan kami bangkitkan di ND ini. Pemuda-pemudi ND bertepatan tanggal 28 Oktober ini siap untuk melaksanakan TOS, pengolahan sampah dari tempatnya untuk kebangkitan ekonomi rakyat di Kabupaten ND. Saya kira itu, sekali lagi kami semua menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersama kami dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya dari Zoom kami memohon kepada Bapak Joko Winarno selaku Ketua Umum Masyarakat Energi Baru Biomasa Indonesia atau MEBI untuk dapat memberikan kata sambutan, diikuti oleh Bapak Supriyadi Legino, Komisaris Utama Kamsuara.com, dan juga penggagas teknologi olah sampah di sumbernya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Lois Kodat, Bapak Bupati Ende Haji Jafar Haji Ahmad, Manajer PT PLN Persero UPK Flores, Bapak Lambok Siregar, CEO Startup Company Komestara.com, Mas Arif Nur Hidayat, Komisaris Utama Startup Komistom dan penggagas teknologi olah sampah dari sumbernya atau TOS dan listrik kerakyatan, sahabat saya Bapak Supriyadi Legino, Deputi Sarpras Bappenas mewakili Menteri Bappenas Bapak Rizal Primana mewakili Menteri PPN, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Bapak Tutuko, Bapak Ari Aji dari Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Pertamina Power, Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara PT PLN Persero Bapak Samsul Huda, Direktur Utama PT Indonesia Power Bapak Aksin Siddiqui, Direktur Utama PT PJB atau yang mewakili Bapak Gong Matwa Hasibuan, Bapak Lambok Siregar, Manajer PT PLN UPK Flores, Bapak Muhammad Haris, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Engmiti Konsorsium UKM dan Koperasi, Juni Setiawan, CEO UKM Gelar Gemilang Sakti, Direktur Geotipa, Banafif Avianda, CEO Surusuka, dan para narasumber lainnya. Perkenalkan, saya Joko Winarno, Ketua Umum Masyarakat Energi Biomasa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan MEBI. Pada tanggal 14 September 2020, uji performance pertama pelet TOS biomasa dilakukan di PLTU Europa, Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Ende, PT PLN Persero UPK Flores, dan Startup Company Komestara.com. Sehari setelahnya, 15 September 2020, ternyata masyarakat energi biomasa terbentuk dan diresmikan juga dengan konsep kolaborasi dengan seluruh stakeholders, mulai dari PT PLN Persero, PT Pertamina, PT Perum Perhutani, dan sejumlah BUMN, serta sejumlah kementerian, praktisi, dan akademisi. Saat itu mungkin bisa dikatakan September ceria. Tentunya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Sebagai rasa syukur atas hal tersebut, kami mendukung penuh apa yang dilakukan Kabupaten Ende, PT PLN Persero UPK Flores, dan Startup Company Komestara.com yang telah berkolaborasi demi mewujudkan energi yang berkeadilan melalui biomasa. 15 September 2021 lalu, tepat setahun MEBI berdiri dan berkontribusi bagi negeri. Ingin kami merayakan hari jadi kami yang pertama, namun pandemi COVID-19 kembali melanda sebulan kemudian. Tepatnya 15 Oktober 2021, akhirnya Tuhan membukakan jalan. Kami mengungkapkan rasa syukur kami dengan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Ende untuk bisa memperkenalkan diri kepada publik sekaligus bersilaturahmi kepada seluruh stakeholders dengan konsep yang kekinian. Kami berkunjung dan melihat langsung lokasi produksi biomasa di Kerawang, di Subang, di Semarang, mengunjungi PLTU Paiton, hingga akhirnya tiba di Ende. Berbagai kegiatan kami lakukan, salah satunya adalah melakukan wawancara dan diskusi dengan konsep podcast dan talk show. 1 tahun kami berdiri, tentunya MEBI bergerak untuk mendukung sejumlah program pemerintah
di bidang energi seperti bioenergi, co-firing pada PLTU, energi mix, teknologi olah sampah di sumbernya, dan listrik kerakyatan. MEBI juga aktif mendukung target capaian bauran 23% energi baru terbarukan pada 2025, net zero emission, Paris Agreement, dan juga Sustainable Development Goals, SDGs. Bahkan MEBI juga akan turut membantu dalam capaian 100% rasio elektrifikasi dengan pengembangan pembangkit listrik terdistribusi dan hybrid, PLTBM, PV solar, small scale wind turbine, baterai, dan gasifikasi, serta pengembangan energi kerakyatan. Langkah MEBI pada capaian pertamanya adalah menggelar kegiatan hybrid podcast, kunjungan ke lokasi pengembangan energi berbasis biomasa, sampah biomasa, dan limbah biomasa, serta mendukung kontrak komersil penyediaan bahan baku pelet yang berkelanjutan. Pertama, untuk kepentingan co-firing di PLTU Eropa, ND antara PT PLN, UPK Flores dengan penyedia pelet berbahan baku, sampah, dan limbah biomasa. Untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara berkelanjutan, maka MEBI bekerja sama dengan startup company Comestara.com mengembangkan media sosial dan portal komunikasi bernama Renewable Energy Community Development atau REMODE yang dapat diunggah melalui Google Play. Di hari jadinya yang pertama, di mana kami hadir di Kabupaten ND di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, Masyarakat Energi Biomasa Indonesia MEBI akan kembali melemparkan visi dan tujuannya. Pertama, visi Masyarakat Energi Biomasa Indonesia MEBI adalah menjadi organisasi profesional terdepan dalam memajukan pengembangan energi biomasa untuk mendukung berlanjutan ekonomi nasional dan ketahanan ekonomi. Tujuan terbentuknya Masyarakat Energi Biomasa Indonesia MEBI adalah 1. Percepatan penyebaran energi baru dan terbarukan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepedulian lingkungan yang sejalan dengan prinsip pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Menciptakan terobosan yang mempercepat, memperluas, dan peningkatan pemanfaatan biofuel dan biomasa sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. 3. Melakukan terobosan untuk pengembangan program kehutanan energi, merupakan program strategis untuk memproduksi biomasa dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjamin ketersediaan dan produksi bahan baku biomasa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Ketua Umum Masyarakat Energi Biomasa Indonesia dan mewakili seluruh anggota MEBI menyatakan dukungan kepada Kabupaten ND, PT PLN Persero UPK Flores, dan startup company Comestara.com untuk bisa menjalani kontrak jual beli pelet TOS untuk kebutuhan co-firing di PLT Eropa, ND Flores, Nusa Tenggara Timur yang berkelanjutan. Semoga langkah baik ini menjadikan program energi baru dan terbarukan berbasis biomasa dapat menjadi solusi untuk Indonesia. Demikian pidato ini saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir, baik melalui Zoom dan juga yang hadir di Kabupaten ND. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Deputi Sarpas Bappenas mewakili Menteri Bappenas, Bapak Rizal Primana mewakili Menteri PPN, Direktur Jenderal Migas Kementerian SDM, Bapak Tutuko Aryadi mewakili Menteri SDM, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT, Ibu Harlina Sulistyorini mewakili Menteri Desa PDTT. 5. Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Nofrizal Tahar mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 6. Jajaran Direksi PT PLN Persero dan anak perusahaannya. 7. Serta seluruh pihak yang mendukung perjalanan kami dari Jakarta ke ND. Salam TOS dari MEBI. Salam TOS untuk rekan-rekan semuanya dari ND Flores untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, luar biasa pidatonya. Terima kasih sudah mendukung dan mudah-mudahan kita akan mengembangkan unit-unit maybe juga di sini ya Pak Joko ya. Oke. Ya. Selanjutnya saya akan menyapa guru saya Pak Supriyadi Legino ya. Yang juga sudah hadir di sini, mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata dan menyapa rekan-rekan yang ada di Zoom ataupun yang ada di lokasi ini. Silakan Pak Supriyadi. Baik, terima kasih, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Bupati ND Jafar ya, yang secara konsisten telah mengimplementasikan, merealisasikan gagasan menjadi sesuatu yang bermanfaat, serta kawan-kawan lain di sini ada Pak Diki ya, hadir di sana langsung, Pak Isan, sobat saya Bruna, kemudian bukan lagi gila nih Sinting itu kan, Pak Lambok ya, kalau ini nggak jalan. Ya, alhamdulillah. Menyampaikan syukur yang luar biasa gagasan untuk mengembangkan biomasa ini ya, insya Allah ya, akan menjadi satu model dan tentunya lebih berbangga dan terima kasih lagi hari ini pada bapak-bapak yang hadir ya, sudah lebih lengkap sekarang Menteri Dalam Negeri ya, kemudian saya senang karena ada Bappenas ya, karena sejak awal saya mempunyai rencana dengan satu policy juga minyak solar, bukan hanya gagasan, bahkan sudah uji coba implementasikan Pak Made Brunner, ada semua hasilnya ya, dan bukan hanya 30% ya, minimal 60% kita bisa. Nah, dengan adanya Bapak Dirjen Migas, mudah-mudahan ya konsep memanfaatkan biomasa ya, yang dalam hal ini saya mempunyai suatu pemahaman bahwa biomasa adalah satu-satunya jenis energi terbarukan yang memang bisa diperbarukan gitu kan. Kalau matahari, air itu kan terberikan, ya kita diberi apa adanya ya. Tapi biomasa itu dengan upaya manusia kita bisa perbanyak dan kita juga siap menjawab ya berbagai keraguan yang menyatakan wah pasokannya cukup, enggak, bagaimana enggak cukup ya. Karena mungkin dianggap biomasa itu hanya hutan, ini padahal bukan hutannya ya. Daun ranting yang setiap hari rontok itu siklusnya lebih cepat daripada konotasi bahwa kayu harus ditebang. Belum lagi yang selain hutan, yang banyak di sekitar kita, semak belukar, alang-alang, putri malu, bahkan jutaan hektar tanah. Kita bisa tanamin, sebetulnya kekhawatiran ini kekurangan pasokan itu bisa kita jawab, dan ini semua karbon netral Pak Diki tadi dengan panjang lebar. Jadi demikian Kamstoara ya siap terus berkembang, dan kami sekarang sudah menyerahkan ini kepada milenial ya. Kita di belakang hanya memberikan sebab Tuturi Handayani saja, tapi Arif dan kawan-kawan ya saya senang sini udah berkembang ya, dan Made pernah bilang bahwa ini bisa berkembang kepada segala macam, bukan hanya wisata tapi berbagai ya. Belum lagi tadi saya sebagai orang SDM pendidikan juga merupakan kunci yang bisa dikembangkan ya, pendidikan bagaimana melestarikan alam ya. Dan satu hal lagi saya ingin jawab, salah kaprah bahwa seolah-olah PLTU itu menjadi biang kerok yang harus, bukan pembangkitnya, turbin generatornya itu nggak salah apa-apa, tapi recording in progress. Yang harus dihindari itu emisi karbonnya. Sehingga kalaulah batu bara itu bisa digantikan oleh biomasa
biomasa yang karbon netral, sebetulnya inilah yang disebut transisi energi. Karena kita nggak mungkin dalam waktu 10-20 tahun ini semua bisa digantikan oleh energi matahari atau angin atau air. Saya aslinya orang tenaga air itu butuh waktu dan berat. Biomasa hadir dengan siklus yang lebih cepat, ya, khususnya sampahnya. Tiap hari kita sampah sambil menunggu panen, sampah selalu ya, atas kehadiran khususnya ya Bappenas ya yang akan memberikan masukan kepada pemerintah, dan ada portfolio baru ya Bapak Stuka dari Dirjen Migas, dan untuk diseminasi ada dari Kementerian Desa Tertinggal. Ini ada jawaban bagaimana security energi ya, energi berkeadilan. Tinggal kita kembangkan, bukan wacana, bukan apa, tinggal mereplikasikan ya. Dan dari ND ya, kita siap ya Pak Bupati ya untuk bukan hanya Indonesia tapi untuk dunia internasional, karena kita juga bisa menyumbang tadi ya energi biomasa yang tadi di Katulistiwa itu energi matahari udah banyak ya. Energi tidak bisa dihilangkan, ya, tidak bisa dimusnahkan. Tetap walaupun terjadi sampah, walaupun energinya ada di situ. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia bisa mengupayakan, ya, agar energi yang tersedia itu bisa dimanfaatkan kembali, mendampingi energi lahan PLTA, menambah kapasitas PLTA dengan lahan-lahan hutan yang banyak ratusan hektar di sekitarnya. Panas bumi juga saya senang, ya. Biodipa sudah terlibat karena di samping dari panas bumi juga lahan-lahan hutan di sekitarnya termasuk juga yang milik masyarakat bisa dikonversi juga menjadi energi terbarukan, menambah kapasitas energi terbarukan dari panas bumi. Saya kira terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan di ND ya khususnya tim saya ya, Arif dan kawan-kawan. Saya serahkan ini untuk milenial ya. Pak Lambok ya, jangan bosan-bosan ya. Tentunya juga saya berharap Pak Lambok juga bisa meniti karir yang mengembangkan ini bukan hanya di Eropa tapi ke seluruh PLTU. Pak Bupati juga terima kasih bapak-bapak yang lain ya, tokoh-tokoh di ND yang mohon maaf sekali saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya dalam sambutan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kami atas kehadiran dan perhatian dari Bapak-Ibu sekalian. Akhirul kalam, kami menyampaikan rasa syukur, terima kasih, ya, dan juga semangat, ya. Semoga langkah penandatanganan ini menjadi contoh bagaimana kita membuat program co-firing dengan dampak tambahannya adalah untuk energi security masyarakat, baik dalam bentuk thermal, kompor, ataupun dalam listrik. Mohon maaf seandainya ada ungkapan kami yang kurang berkenan. Ya. Mengucapkan selamat, semoga menjadi berkah dan berkesinambungan penandatangan kontrak antara Kabupaten ND dengan pihak-pihak yang terkait. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi Legino. Lalu selanjutnya saya akan mengundang ya dari Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Dinas ESDM. Silakan untuk Bapak Yusuf bisa memberikan sedikit kata pengantar dan kata sambutan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Pembawa acara. Mohon izin Bapak Gubernur, pada saat ini beliau sedang berada di luar daerah sehingga kami ditugaskan untuk menyampaikan sambutan pada hari ini. Untuk itu mohon izin
kepada kita semua, saya akan membacakan sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, yang saya hormati juga Deputi Sarpras Bappenas, Dirjen Migas Kementerian SDM, Dirjen Kemendesa, Direktur Prasarana Kementerian Lingkungan Hidup, Ketua Umum MEBI Bapak Joko Winarno, Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara PT PLN Persero Bapak Samsul Huda. Juga yang kami hormati Bapak Bupati Ende beserta jajaran Konsorsium Koperasi dan Pengusaha UKM binaan Pemkab Ende. Singkatnya semua yang hadir pada kegiatan saat ini, baik yang berada di lokasi maupun yang berada pada ruang Zoom meeting. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dan kita bisa hadir pada saat ini pada acara program teknologi olah sampah sebagai bahan baku co-firing pada PLT Eropa di Kabupaten Ende dan acara program Edu Wisata Energi Bersih TOS Ende. Hadirin yang saya hormati, kegiatan pagi ini adalah kegiatan yang sangat baik di mana sampah yang biasanya menjadi persoalan kita pada saat ini, sampah dapat diolah menjadi bahan baku co-firing untuk PLT Eropa, dan co-firing merupakan proses penambahan biomasa sebagai bahan bakar pengganti parsial ke dalam boiler batubara. Diharapkan dengan teknologi olah sampah sebagai bahan baku co-firing dapat mengurangi emisi karbon dioksida, karena dengan co-firing dapat juga mengurangi emisi sulfur dioksida yang didapat dari hasil pembakaran batu bara. Acara saat ini juga sejalan dengan kebijakan bauran energi di mana pemerintah sudah menetapkan target bauran energi di tahun 2025 adalah 23% bauran energi dari energi baru terbarukan. Hal ini merupakan implementasi dari Paris Agreement yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Hadirin yang kami hormati, saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ende serta semua pihak yang terkait lembaga pendidikan dan juga UKM yang terlibat dalam program teknologi olah sampah sebagai bahan baku co-firing ini. Hal ini diharapkan menjadi inspirasi atau penggerak bagi pemerintah kabupaten lainnya yang di daerahnya terdapat PLTU sebagai pembangkit listrik, bisa mendorong kelompok masyarakat untuk mengolah sampah menjadi bahan baku co-firing. Kepada PT PLN Persero, unit induk wilayah NTT melalui UPK Flores yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat Ende dalam mendukung program olah sampah ini, saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena dengan berjalan dan berhasilnya program ini, PLN sudah ikut mendukung bauran energi dan ikut mendukung transisi energi dari pemanfaatan energi fosil ke energi baru terbarukan. Dengan program co-firing ini, PLT Eropa sudah mengawali dengan kemandirian energi berbasis energi baru terbarukan yang bertumbuh pada sumber daya dan potensi lokal yang dimiliki daerah. Saya juga mendorong dan mendukung PT PLN Persero unit induk wilayah NTT untuk bukan saja memanfaatkan sampah untuk program co-firing PLT Eropa, namun pada semua PLTU yang ada di wilayah NTT tentunya dengan bertumpu pada potensi dan sumber daya lokal di masing-masing daerah. Saya melihat melalui program ini tercipta sebuah ekosistem yang saling memberi manfaat karena keterlibatan banyak sektor, baik dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan juga
masyarakat tentunya sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Ada beberapa manfaat langsung yang bisa didapat melalui program ini, antara lain dengan program ini pemerintah daerah mendapat manfaat paling tidak bisa menyelesaikan persoalan sampah yang didominasi oleh sampah organik dan sampah biomasa. Yang berikut, konservasi energi di tingkat masyarakat meliputi pemanfaatan pelet hasil olah sampah menjadi bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga sebagai pengganti minyak tanah dan kayu bakar. Yang berikut, pengolahan sampah menjadi bahan baku co-firing dan pelet untuk kebutuhan bahan bakar rumah tangga bisa menjadi lapangan kerja bagi masyarakat. Yang berikut lagi, lokasi tempat olah sampah sementara atau TOS bisa dijadikan eduwisata yang dapat mengedukasi siapa saja yang berkunjung ke sana dan mendapat informasi tentang bagaimana mengelola sampah yang tadinya masalah untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Selain manfaat program yang saya sampaikan di atas, ada juga manfaat lain dari limbah PLT Eropa yang sudah dikelola secara positif di tengah-tengah masyarakat, yaitu limbah fly ash dan fly button atau FABA yang dihasilkan dari PLT Eropa berupa abu batubara yang awalnya masuk kategori beracun dan berbahaya atau B3, sudah dikelola secara baik menjadi limbah non B3 atau yang ramah lingkungan dan dijadikan bahan untuk pembuatan batako. Hadirin yang saya hormati, rangkaian kegiatan ini yang nanti akan diawali juga dengan kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Ende dengan PT PLN Persero dan beberapa startup company serta organisasi nirlaba diharapkan dapat juga membuka dan memberi ruang yang luas bagi keterlibatan masyarakat melalui badan usaha milik desa atau BUMDes, sehingga BUMDes bisa ikut menjalankan ekosistem ini melalui pengelolaan TOS dan pemanfaatan FABA. Keterlibatan BUMDes diharapkan dapat menimbulkan kegiatan ekonomi yang baru yang menguntungkan bagi BUMDes itu sendiri, masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-93 pada hari ini, tanggal 28 Oktober 2021, kepada kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Harapan saya program ini dapat berjalan baik dan sukses. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salve. Salve. Salam. Salam. Om Santi 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 Om. Om Santi. Namo Buddhaya. Namo Salam Buddhaya. kebajikan. Salam kebajikan. Kupang 28 Oktober 2021, Gubernur Nusa Tenggara Timur tertanda Victor Bungkulu Leskodat. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan dari Provinsi NTT. Nah, terkait dengan wilayah Nusa Tenggara Timur, tentunya berhubungan dengan banyak wilayah terpencil dan kepulauan, dan langsung saja saya akan memanggilkan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT, Ibu Herlina Sulistiorini, mewakili Menteri Desa PDTT untuk bisa memberikan dan menyapa kami-kami dan mungkin bisa sharing dari apa yang sudah disaksikan melalui video yang tadi kita sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ya, Ibu. Bapak Terima kasih sudah hadir. Ya. Pak Bupati, apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, yang saya hormati Bapak Deputi Sarana Prasarana Pak Riza. Kemudian perwakilan dari KLHK, Bapak Joko Winarno, Ketua Umum MEBI, dan Bapak Supriyadi Legono yang sebagian sudah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan terkait BUMDes. Terima kasih Bapak. Saya dari tadi melihat videonya Mas yang podcast ini nggak nyebut BUMDes, belum ini, tapi Alhamdulillah terakhir Bapak Supriyadi sudah menyebut terkait BUMDes. Izin Pak Bupati, Bapak dan Ibu semua, tentu salam sehat kami inginkan pada pagi hari ini dan kita bisa bersama-sama dalam diskusi kali ini. Terima kasih sekali dari Pak Lambok dari manajer PLN yang sudah mengundang kami.
kebetulan Pak Menteri ada kegiatan sehingga mewakilkan kepada kami. Ada beberapa hal yang ingin saya share Bapak dan Ibu, kalau diperkenankan saya ingin menyampaikan ada 3 hal sebetulnya. Yang pertama terkait dengan potensi atau kondisi dari NTT dan Kabupaten ND terkait dengan profil desa. Ini sekilas izin Pak Bupati, mohon nanti kalau memang ada yang terlewat kami bisa ditambahkan. Yang pertama terkait dengan perkembangan indeks desa membangun. Kenapa ini saya sampaikan? Karena dari tadi saya mendengar dan mencermati video-video dari teman-teman semua dan ini sangat relevan. Karena tadi istilahnya TOS itu adalah menciptakan value terkait dengan limbah, kemudian itu ujungnya adalah penguatan peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat nanti akan bisa juga terukur di dalam tipologi atau tingkat perkembangan desa. Nah, kita lihat sekarang di NTT ini di 3096 desa ini mandirinya masih 3 Bapak dan Ibu. Untuk tahun 2021 itu 3, tahun 2020 itu masih 1. Artinya masih banyak yang harus dikejar untuk pengentasan desa-desa tertinggal. Desa tertinggalnya itu ada 1.592. Jadi kami berharap dengan adanya nanti kerjasama PLN dengan teman-teman di Kabupaten ND utamanya dan NTT secara umum bisa mengentaskan daerah-daerah atau desa-desa tertinggal ini. Kemudian khusus di ND Pak Bupati izin belum ada desa mandirinya sehingga nanti desa-desa sangat tertinggal ini bisa di-push dengan adanya kerjasama dengan teman-teman PLN dan ini tentu menjadi salah satu poin Pak Bupati, desa-desa tersebut bisa menjadi berkembang, maju dan mandiri. Kemudian terkait dengan desa wisata izin mungkin ini hanya sekilas aja karena ada salah satu poin juga terkait ekoturism ya kalau tidak salah. Nah ini memang di desa di ND ini ada potensi 19 desa wisata, tetapi tentu dengan adanya penambahan dari kerjasama PLN ada lagi desa-desa yang potensi wisata buatan sehingga itu menjadi salah satu poin juga. Nah ini terkait registrasi BUMDes Pak Supriyadi Legino, terima kasih. Ini memang BUMDes masih belum optimal Pak Bupati ND izin mohon nanti kami juga bisa dibantu untuk difasilitasi pengembangan BUMDes karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Supriyadi tadi ini adalah salah satu potensi bagaimana BUMDes ini menjadi rumah bagi pelaku usaha di desa-desa untuk mengembangkan desanya. Dan tentu dengan kerjasama teman-teman PLN ini akan menjadi salah satu poin juga. Dan Bapak dan Ibu semua izin saya menyampaikan juga untuk yang di Kabupaten ND ini juga masih sangat kecil untuk BUMDesnya dan terakhir saya ingin menyampaikan terkait dengan kemitraan. Jadi Bapak dan Ibu, Pak Joko, Pak Lambok dan Pak Supriyadi Legino, kami baru hari Selasa Pak, kita melakukan kerjasama, pertama hari Senin kami melakukan MOU dengan Pak Dirut PLN, terkait dengan sinergi program dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan perekonomian desa, kemudian optimalisasi penggunaan ketenaga listrikan untuk desa, dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan lainnya yang seperti hal sekarang yang kita bahas sekarang ini. Makanya saya sangat senang sekali bisa diundang untuk momen kali ini. Kemudian tindak lanjut dari MOU kami melakukan kerjasama dengan Pak Dirut Niaga, Pak Direktur Niaga PLN. Di antaranya adalah terkait dengan pengembangan potensi lembaga ekonomi dalam hari ini BUMDes dalam rangka pengelolaan kegiatan-kegiatan seperti misalnya untuk Fly Us tadi seperti yang disampaikan, kemudian FABA, kemudian TOS dan sebagainya. Ini menjadi salah satu model kami, Bapak dan Ibu. Saya sangat bergembira nanti model ini akan kami upayakan untuk kita bisa replikasi di lokasi-lokasi lain sehingga nanti bisnis model yang sudah disusun teman-teman ND ini menjadi salah satu poin atau salah satu role model kami untuk kami aplikasikan di tempat-tempat yang lain. Dan tentu harapan kami, harapan dari Kementerian Desa dan harapan semua masyarakat di desa ini baru entry point Pak Bupati ND. Jadi Bupati ND tadi saya ada sekilas
Ende termasuk yang mendunia, jadi jangan hanya dipublish di Indonesia, mungkin bisa di dunia, karena ini menjadi salah satu terobosan. Dan saya sepakat karena Ende akan menjadi salah satu model untuk kami kembangkan di kabupaten-kabupaten yang lain. Terima kasih Pak Bupati, teman-teman PLN untuk sharingnya, dan saya siap untuk menindaklanjuti di tempat yang lain. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas penyampaiannya, dan mohon dukung juga pengembangan BUMDes, karena memang rencananya BUMDes ini akan kita bangkitkan ya Pak ya. Betul. Dan mohon arahannya. Mungkin dari Pak Bupati ada penyampaian untuk Ibu Dirjen, silakan. Baik, Ibu Dirjen saya hormati, Ibu Herlina, saya ucap terima kasih banyak Ibu atas penyampaian tadi sangat luar biasa mendukung Kabupaten Ende. Insya Allah Bu, kami akan ke Jakarta, akan lapor ke Ibu tentang perkembangan desa kami. Kita bicara di sini kelamaan nanti Bu. Jadi saya akan minta waktu Ibu nanti melapor tentang perkembangan desa-desa kami. Betul, satu pun belum mendiri Bu. Kami baru tahun 2020 masuk desa Kabupaten berkembang, tadinya terbelakang Bu. Tadi mohon dukungan sehingga nanti dengan TOS ini saya dibantu oleh teman Pak Lambo, Pak Arif, ini teman-teman Mebi, sudah satu padu di Ende ini. Mudah-mudahan tahun depan ada salah satu desa, 2-3 bisa desa mandiri Bu. Jadi sekali lagi saya minta waktu Ibu nanti kalau saya ke Jakarta saya akan mampir ke Ibu untuk kita bicara lebih lanjut tentang beberapa program yang kami sampaikan Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, mungkin bisa ditanggapi Siap, Pak Ibu. Bupati, siap. Main-main juga Bu nanti ke Ende Ibu ya. Ya Pak Bupati, siap. Ya. Nggih, siap Pak. Nggih, matur nuwun. Oke, setelah terkait dengan BUMDes ya, tentunya harus ada perencanaan ya, dan mudah-mudahan TOS menjadi agenda dalam perencanaan tersebut. Oleh karenanya, saya mengundang dari Bappenas Bapak Rizal yang mewakili Menteri Bappenas Bapak Suharto Monoarfa. Silakan Bapak Rizal untuk bisa menyapa kami dan memberikan arahan. Terima kasih, selamat pagi. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik ya, dengan jelas ya. Ya, terdengar Pak. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan kepada Bapak Bupati, Pak Jafar Ahmad. Kemudian saya juga perlu menyapa beberapa rekan dan guru saya di sini. Mungkin saya sapa Pak Dirjen Migas, kemudian Pak Joko, kemudian Bu Herlina, Dirjen PI Kemendesa, kemudian Pak Gubernur yang diwakili oleh Kepala Dinas SDM. Kemudian ada juga beberapa guru saya di sini, ada Pak Kemal yang mungkin mengikuti, Pak Kennedy tadi saya lihat ada, kemudian Pak Puji Untoro. Apa kabar Pak Puji? Sehat. Kemudian Mas Diki juga teman lama saya, kemudian ada beberapa teman yang lain yang mungkin saya akan sebut satu-satu. Tidak bisa saya sebut satu-satu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya mau ini saja sebenarnya kegiatan seperti ini itu sudah sangat kami nantikan. Jadi beberapa tahun yang lalu kami sempat keliling beberapa daerah, termasuk di Bali, itu ke daerah Kelungkung, itu kita lihat ada inisiatif untuk pembangunan TOS seperti ini, dan kami lihat di sini bahwa pengelolaan sampah melalui metode TOS ini tentunya menjadi sesuatu yang bisa kita terapkan secara nasional. Tapi sebelumnya saya mohon untuk izin share 2 slide saja, kalau boleh. Nah ini Bappenas itu selalu mencoba untuk melihat RPJM-nya. RPJM-nya itu bagaimana? RPJM-nya itu adalah target pengurangan sampah 80%, kemudian penanganan 20%. Nah ini yang tentunya kita targetkan, tetapi sampai sekarang masih kecil hasilnya, artinya masih sedikit pengurangan sampahnya, baru 0,88% tahun 2019 ini data. Jadi masih banyak PR yang harus kita lakukan. Kemudian
bagaimana kita melihat bahwa persampahan kita ini menjadi, kita tahu di banyak tempat masalahnya seperti ini karena memang pengelolaannya masih model kumpul, ditumpuk, kemudian model kumpul, dibuang, ditumpuk di suatu tempat. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Kemudian apa yang kita perlukan untuk membangun TOS dengan baik? Tentunya ada perencanaan, ada komitmen daerah, kemudian ada perubahan perilaku masyarakat yang penting juga kita lakukan, kemudian pengembangan infrastrukturnya, kemudian regulasi dan kerjasama pembiayaan berkelanjutan. Nah, contoh ini yang dilakukan di ND Flores ini tentunya nanti seperti yang disampaikan oleh pembicara yang sebelumnya, bahwa bisa direplikasi di daerah-daerah yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kami bertemu dengan KPK untuk membahas bagaimana agar pengelolaan sampah ini bisa dilakukan dengan baik, terutama menghindari efek-efek misdemeanor, ya, artinya sesuatu yang bisa dilakukan secara governance, secara baik, secara tidak merugikan negara. Nah, salah satu alternatifnya adalah TOS ini yang nantinya akan dikembangkan secara nasional melalui peraturan yang mungkin bisa mengikat secara nasional. Jadi nanti mungkin TOS yang ada di ND ini bisa sebagai contoh, dan kemudian kita melihat bahwa ada yang perlu kita lakukan, yaitu mengenai hasilnya, produk dari TOS ini yang nantinya harus diterima oleh PLN. Nah, kita sudah identifikasi ada sekitar 52 lokasi PLTU yang nantinya bisa menerima produk TOS ini. Jadi 25 lokasi di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pabrik semen. Pabrik semen juga tentunya mampu menerima produk TOS ini. Kita sudah identifikasi ada 32 lokasi. Nah, ini mungkin tadi yang saya sampaikan bahwa inisiatif perencanaan, kalau tadi disampaikan perencanaan bagaimana? Ya, perencanaan ke depan itu adalah pertama mengurangi di hulu secara maksimal. Di hulu kita kurangi secara maksimal, kemudian di hilir kita mengurangi pemrosesan sampah dan mengurangi residu sampah, serta memperpanjang umur saluran sampah. Nah, ini yang bisa mewakili dua niat atau dua rencana ini adalah salah satunya dengan melakukan pengelolaan TOS tadi. Bapak Ibu, saya kira penting untuk kita pahami secara bersama, apapun inisiatif yang akan kita lakukan, yang paling utama itu adalah 3 hal yang harus kita cermati. Yang pertama tentunya perlu ada leadership dari pemimpin atau pemerintah atau siapapun yang memiliki inisiatif untuk melakukan kegiatan ini. Leadership ini penting supaya proses itu dapat dilaksanakan secara runtut dari ide sampai pelaksanaan dengan satu komando dan tidak tidak multi interpretasi dan tidak kesana kemari idenya. Kemudian yang kedua, kita perlu fokus. Nah, fokus ini tentunya kita harus memilih dari setiap kemungkinan yang kita bisa lakukan untuk pengelolaan sampah, maupun saya juga sampaikan pada waktu dulu di energi, saya sampaikan energi terbarukan itu ya harus fokus, nggak bisa kita spreading out, semua harus kita sasar, tetapi kita nggak tahu targetnya mana, dan kita juga tidak menjadi ahli. Nah, kalau sampah pun demikian, sepanjang kita bisa fokus, kita bisa dalami, kita bisa ahli, kita bisa lebih mampu melakukan lebih baik lagi, lebih efisien, lebih efektif. Nah, ini tentunya akan kita kembangkan. Sepanjang kita yakin bahwa itu adalah merupakan teknologi yang tepat. Saya kira TOS ini merupakan teknologi yang sudah cukup tepat untuk kita bisa laksanakan secara terus-menerus. Ini pesan yang saya sampaikan untuk misalnya daerah-daerah lain yang nanti akan melakukan TOS. Yang ketiga, yang paling penting adalah konsisten. Kita konsisten dengan apa yang kita pilih dan apa yang akan kita lakukan. Kita tidak berubah-ubah. Kebijakannya, teknologinya, peraturannya, apapun, itu kita harus konsisten sehingga kita bisa yakin apa yang kita lakukan ini sudah menjadi hal yang bisa kita laksanakan sampai seterusnya.
Saya kira itu saja Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan dari segi perencanaan, dari segi kebijakan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Kabupaten ND, Pak Bupati yang telah hebat melangkah maju untuk pengelolaan sampah. Semoga kegiatan ini dapat lebih berkembang dan tentunya juga menjadi semangat yang harus kita hidupkan terus, bahwa nanti NTT akhirnya menjadi daerah penghasil energi terbarukan terbesar di Indonesia. Saya kira itu semangat yang harus kita hidupkan secara terus-menerus. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak, mungkin dari Pak Bupati, mungkin pengen berkunjung ke Bappenas, Pak. Silakan Pak, mungkin bisa berkomunikasi langsung nih, mumpung ada Pak Rizal. Silakan. Terima kasih Pak Deputi, ini kesempatan kami Pak. Orang daerah kalau tahu Bappenas itu, kalau ke Jakarta mohon izin Pak, kami mampir ke tempat Bapak untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita bicarakan. Kalau di sini agak lama ya Pak. Mohon waktunya Pak Rizal. Kita ke sana juga sering. Ya, sering berkunjung ke sana Pak. Oh ya, baik. Insya Allah Pak, kami akan dalam waktu dekat Pak, akan ke tempat Bapak nanti. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, Makasih, mungkin Pak mungkin Pak Rizal ada juga dari Pak Diki nih ya, mungkin bisa menanggapi ya terkait dengan TOS ini dan mungkin kaitannya dengan penurunan emisi mungkin ya Pak Diki ya, mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, terima kasih Pak Rizal. Ini teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak berjumpa nih gara-gara pandemi dan segala macamnya, dan kesibukan beliau yang memang luar biasa. Pak Rizal, tadi penjelasan Bapak mengenai dukungan Bappenas itu sangat-sangat membahagiakan kami dan sangat melegakan kami. Tapi saya sebetulnya ingin melihatnya secara lebih fokus ya pada penanganan sampah, juga pemanfaatan jenis-jenis biomasa kita yang luar biasa dan masih bisa dikembangkan. Saya sebetulnya ingin tahu apakah dari Bappenas sendiri kemudian mempunyai keinginan atau upaya untuk melakukan replikasi, dan bagaimana juga dengan daerah-daerah lain yang selama ini sampah, terutama sampah-sampah biomasanya itu masih belum bisa tertangani dengan baik. Ini juga saya kaitkan apalagi dengan blueprint Bappenas untuk low carbon development, national low carbon development, yang kami semua dukung, dan ini adalah bentuk dukungan kami di Hari Sumpah Pemuda ini. Kami betul-betul ingin menunjukkan bahwa aksi nyata itu bisa gitu, bukan hanya ada di atas kertas, tapi bisa diimplementasikan secara bersama. Dengan dukungan dari Pak Bupati, dengan dukungan dari sahabat saya dari PLN dan teman-teman dari startup companies. Gitu Pak, mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Pak Diki. Mungkin saya kira saya menjawab di dua sisi ya. Pertama energinya, bahwa memang betul kalau kita mau fokus seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya Indonesia itu potensi yang cukup besar dan kita bisa fokuskan di peningkatan energi terbarukan itu adalah biomasa. Karena apa? Karena dia bisa langsung masuk di dalam sistem yang kita sudah sudah pasang di dalam sistem energi nasional kita ini. Yang paling besar adalah batu bara. Nah, biomasa ini bisa fill in di dalam pembangkit batu bara tersebut. Nah, pertama itu yang pertama sistemnya sendiri sudah tersedia, yang kita akan bisa menggantikan walaupun sedikit, tapi kalau jumlah pembangkitnya cukup banyak kan juga cukup besar juga. Yang kedua adalah bahan bakunya. Nah, dalam sisi bahan baku ini betul yang tadi bahwa ada sampah, ada hutan energi, ada segala macam yang bisa kita kembangkan. Tapi khusus untuk sampah ini, seperti saya kemukakan tadi, bahwa ada upaya untuk melakukan pembangunan TOS ini secara nasional, sehingga kita mungkin nanti akan persiapkan peraturan-peraturannya. Peraturan itu gunanya untuk apa? Untuk memberikan landasan bahwa daerah-daerah yang melakukan inisiatif pembangunan
PLT sampah, melakukan pembangunan TOS ini mampu misalnya mendapat kemudahan di dalam sistem perizinan, kemudian insentif dan sebagainya. Nah, ini yang tentunya nanti akan meningkatkan semangat daerah di dalam upaya untuk mereplikasi TOS. Ini yang kita akan coba lakukan. Nah, tadi saya sampaikan kita identifikasi kendala utama adalah dia harus dekat dengan user atau si pemakainya, yaitu PLTU atau pabrik semen. Nah, ini sudah kami identifikasi tadi beberapa. Jadi menjawab Pak Adiki tadi, dari sisi energi jelas bahwa ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan, terutama kalau kita secara serius, secara sungguh-sungguh menangani ini, dan saya kira banyak potensi yang bisa didapat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dari sisi pengurangan sampahnya sendiri. Nah, pengurangan sampah ini yang tentunya juga menjadi PR kita secara bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun kita juga masih belum mendapatkan solusi yang tepat bagaimana mengolah sampahnya. Tetapi di dalam kunjungan kami ke beberapa daerah, teknologi TOS ini diharapkan bisa memberikan penyelesaian yang cukup tuntas dari penanganan masalah. Jadi saya kira dalam banyak hal teknologi TOS ini atau inisiatif yang dilakukan di ND di Kabupaten ND ini bisa menjadi contoh secara nasional dan bisa menjadi harapan kita untuk menyelesaikan persoalan energi maupun persoalan sampah secara bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah ke Kementerian Desa, karena NTT dan ND ini adalah wilayahnya wilayah terpencil dan kepulauan. Kemudian langsung ke Bappenas ya. Dan sekarang kalau terkait apa yang dibahas oleh Bapak Rizal tadi, tentunya ada dua kementerian yang benar-benar sebagai penyedia dan juga pemanfaat ya dari sisi regulasi. Mungkin pertama saya panggilkan dulu dari sisi produsennya ya, produsen peletos ya, dari Bapak Nofrizal Tahar ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di sini mungkin akan saya sampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat detail engineering design sebagaimana berikut. Silakan videonya.
Oke, saya panggilkan Bapak Nofrizal Tahar dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan sepatah dua patah kata, terutama terkait dengan detail engineering design, sehingga pasokan pellet TOS itu bisa berjalan dengan baik untuk kebutuhan co-firing dimanapun. Silakan Pak Nofrizal. Baik, terima kasih Mas Arief Nur Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam. Daya, salam kebaikan. Yang hormat Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, para Bapak dan Ibu Deputi dari Bappenas, Dirjen dari Kementerian Desa, Bapak Dirjen dari Kementerian SDM, yang khusus kepada yang hormat dan silakan Pak Bupati ND, Pak teman-teman dari Pak Joko dari MEBI, Kamstuara, kemudian juga khusus kepada PT PLN, khusus Pak Lambok Siregar dari PLN UPK Flores. Teman-teman, ada sahabat saya Pak Diki juga, tadi ada Pak Kemal Taruk, dan juga semua teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan salut saya atas nama Kementerian Lingkungan Hidup terhadap pertama adalah apresiasi terhadap penandatanganan kontrak kerjasama penyediaan pellet TOS ND untuk hari ini. Tapi yang lebih penting dari itu adalah yang ingin saya sampaikan adalah apresiasi dan rasa salut saya terhadap pencapaian proses yang terjadi di Kabupaten ND ini. Jadi kepada Bapak Bupati, kepada Pak Lambok Siregar dari PLN, teman-teman dari Kamstuara, kemudian juga gerakan-gerakan masyarakat yang ada di Kabupaten ND, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pencapaian ini. Pencapaian yang terjadi di Kabupaten ND ini bukan hanya persoalan teknis co-firing saja, banyak hal, ada kelembagaan yang juga dibangun, ada gerakan masyarakat juga, dan juga bahkan juga akhirnya mendorong kita menghasilkan detail engineering design untuk RDF komunal kita sebut atau TOS ini untuk 4 kategori, ada 1 ton, ada 3 ton per hari, ada 5 ton per hari, dan 10 ton per hari. Jadi kita sudah punya detail engineering desainnya sekarang, jadi kita bisa masifkan untuk dan itu semua berawal dari Kabupaten ND. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah, pertama adalah skenarionya untuk segera mungkin sampah bisa dikelola 100%, karena sama saat ini masih 60%, tapi berikutnya adalah skenarionya juga pengelolaan sampah itu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Dari NDC kita, dari target negara kita, sektor limbah, dalam hal ini limbah padat juga menjadi prioritas untuk diturunkan, bahkan nomor 3 setelah forest, energi, dan adalah sektor limbah, dalam hal ini limbah padat. Teknologi RDF adalah merupakan upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca kita dalam sektor limbah. Jadi kalau kita hitung apa yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi, dengan 52 off-taker PLTU, dengan 34 power plant semen, kilang semen, itu kita bisa hitung mungkin ada potensi sampah 20.000 ton yang bisa kita olah dengan RDF. Ini berpotensi besar untuk menurunkan emisi gas rumah kaca kurang lebih 4,6 juta ton. Target kita 11 juta ton di tahun 2030. Jadi RDF ini menjadi poin penting untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia. Jadi saya pikir ini poin kedua yang ingin saya sampaikan. Terakhir, saya berharap tentunya apa yang sudah kita capai di ND ini termasuk kelembagaan yang sangat baik menurut saya. Ada kerjasama lembaga pemerintah, swasta yang terikat dalam satu kelembagaan struktur yang sangat baik. Ini segera bisa kita masifkan untuk daerah-daerah lain. Karena DED-nya juga kita sudah punya dan itu terbuka untuk daerah-daerah untuk melanjutkannya.
beberapa daerah yang sudah melakukan komunikasi, Bapak dan Ibu semua, ada Kabupaten Jepara, Kota Ambon, Kota Kupang dengan PLTU Boloknya, Sukabumi, Padang, Kota Medan, Bengkayang, Talaut, Lombok Barat, Banda Aceh, Kota Tidore, Kabupaten Tuban siap untuk juga bergerak selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk Kabupaten Ende, untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nofrizal. Ya, ini tadi Pak Bupati berbisik ke saya, mendingan langsung Pak dikasih tahu ke Pak Nofrizal nih Pak. Apa nih Pak? Jadi terima kasih Pak. Lupa tadi Pak Arief, ya. Tahun depan 2022 kita akan bangun plant TOS di Kabupaten Ende dengan kapasitas 10 ton per hari. Ya. Jadi baik Pak Direktur, Pak Nofrizal, tadi ada berapa teman-teman dari kabupaten lain tadi itu Ambon, Jepara dan sebagainya itu. Kalau boleh, ini Mas Arief ini Pak Lambok ini mau siap edu wisata Pak. Iya. Edu wisata di TOS itu. Dari Bapak aja lah mereka masuk Ende sambil melihat proses kami di sini. Itu aja harapan kami Pak Nofrizal. Terima kasih banyak Pak. Sukses Pak Bupati. Oke, tadi kita sudah ada TOS-nya ya. Nah sekarang adalah pemanfaatnya. Saya langsung saja panggilkan dari Kementerian ESDM, Dirjen Migas, Bapak Tatuka Aryadi. Ya. Mewakili Menteri ESDM. Waktu dan tempatnya kami persilakan Pak, terutama terkait dengan co-firing ini. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Bupati Ende, Recording yang saya in hormati progress. Pak Deputi Sarpas Perkenas, Direktur Utama PT PLN atau yang mewakili Direktur Pertamina Power dan Indonesia Power serta PJB, GM PLTU Eropa, Ketua Umum Masyarakat Energi Biomasa Indonesia (MEBI), tim program TOS Ende yang terdiri dari startup company Kamestwara.com, Pemkap Ende, PLN UPK Flores, dan organisasi nirlaba anak cinta lingkungan AJL, para tamu undangan serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah bersama kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita berada dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat bersilaturahmi, berkumpul dalam acara penandatanganan kontrak jual beli bahan bakar pelet TOS untuk program co-firing di PLTU Eropa antara PT PLN Persero, unit pelaksana pembangkitan UPK Flores, dengan konsorsium koperasi dan usaha kecil menengah binaan pemerintah Kabupaten Ende. Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada tim TOS Ende atas pelaksanaan penandatangan kontrak jual beli bahan bakar pelet TOS untuk program co-firing di PLTU Eropa. Ini menjadi bagian milestone yang penting untuk pengembangan biomasa guna co-firing pada PLTU Eropa dengan memanfaatkan pelet TOS yang berasal dari material sampah biomasa di Kabupaten Ende yang diproduksi oleh masyarakat Ende sendiri. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang didasari oleh kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Ende, PT PLN Persero, PT Flores, startup company Kamestwara.com, dan organisasi nirlaba anak cinta lingkungan AJL terkait kerjasama implementasi teknologi olah sampah di sumbernya menjadi energi kerakyatan. Serangkaian pengujian telah dilakukan, antara lain uji laboratorium pelet TOS, uji performa co-firing yang dilaksanakan pada September 2020, uji reliability run co-firing pada Januari 2021, dan uji continuous run co-firing pada Juni 2021. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, kami sangat mengapresiasi upaya tim TOS Ende yang terdiri dari Pemda Ende, Kamestwara, PLN UPK Flores, dan organisasi nirlaba AJL
yang terus mendukung transisi energi melalui upaya penyediaan energi yang berbasis energi terbarukan, di mana salah satu bagian program Green Booster PLN adalah co-firing pada PLTU existing dengan menggunakan biomasa baik yang berbasis sampah, limbah maupun biomasa yang berasal dari tanaman energi. Upaya co-firing ini tentunya akan berdampak positif dalam pencapaian kontribusi EBT, di mana di dalam kebijakan energi nasional telah ditetapkan target pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa merealisasikannya. Dengan capaian di 2020 ini kurang lebih 11%, maka pekerjaan rumah kita untuk mencapai target tersebut masih cukup besar dan diperlukan berbagai terobosan dan inovasi untuk akselerasinya. Substitusi energi merupakan upaya yang mudah, cepat, dan murah, apalagi di masa pandemi COVID ini, di mana permintaan penggunaan energi turun dan ketersediaan dana untuk investasi juga terbatas. Maka upaya substitusi energi untuk jangka pendek dan menengah menjadi pilihan yang tepat bagaimana kita mendorong EBT tanpa membebani PLN dan juga pemerintah dengan subsidi. Co-firing biomasa pada PLTU bukan hal yang baru. Banyak negara-negara di luar yang sudah berhasil menghijaukan PLTU-nya dengan program co-firing biomasa. Bahkan hingga 100% PLTU digantikan dengan biomasa. Depan, kita juga akan berupaya untuk bisa mengurangi PLTU existing untuk digantikan dengan pembangkit-pembangkit yang lebih bersih. Untuk itu, kami juga mengharapkan PT PLN dan pemerintah daerah bersemangat dan berkomitmen yang kuat untuk bisa menyediakan energi untuk energi dengan yang lebih ramah lingkungan dan sekaligus murah. Bapak, Ibu yang saya hormati, selain mendukung kontribusi energi terbarukan pada Bauran Energi Nasional, program co-firing biomasa khususnya yang berbasis sampah dan limbah juga berdampak positif kepada pengembangan ekonomi kerakyatan yang produktif atau circular economy. Dapat membuka lapangan kerja dan sekaligus dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, di mana sektor energi juga diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan program co-firing yang menggunakan TOS-IND pada PLTU Eropa ini tentunya merupakan bagian komitmen PLN dan juga pemerintah daerah Provinsi NTT, khususnya pemerintah Kabupaten ND. Dan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca bukan hanya pada emisi penumpukan sampah, tapi juga pada emisi pembakaran batu bara di PLTU. Tantangan terbesar kita untuk program co-firing dengan biomasa ini adalah ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dan harga biomasa. Untuk itu dalam jangka pendek ini kita mendorong implementasi dari co-firing ini menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku di daerah setempat, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi yang ujungnya bisa menekan harga bahan baku. TOS ini merupakan solusi pengelolaan dan pengolahan sampah di Kabupaten Inde yang dapat digunakan sebagai bahan baku co-firing PLTU Eropa yang mendukung ekosistem listrik kerakyatan dan dapat mensubstitusi minyak tanah dan kayu bakar yang selama ini masih banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Inde. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, selain itu nilai positif TOS Inde ini menghidupkan kembali budaya gotong royong yang dalam pembersihan sampah dan lingkungan di masyarakat Kabupaten Inde, serta memberikan manfaat bagi pemulihan ekonomi masyarakat Inde akibat pandemi COVID-19. Bahan baku yang digunakan untuk co-firing cukup beragam, seperti PT BJB berhasil dengan go live komersial, yaitu Saudas, PT Indonesia Power go live dengan SRF dan Skampadi, PLTU Ketapang dan PLTU Sanggau go live komersial dengan cangkang sawit, dan PLTU Eropa dapat menggunakan pelet TOS yang dibuat oleh masyarakat Inde. Hal ini menunjukkan bahwa bahan baku biomasa untuk co-firing PLTU sangatlah fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan potensi biomasa setempat, tetap memperhatikan standar teknis dan kebutuhan pembangkit.
Dengan demikian, pengusaha lokal dan masyarakat setempat dapat terlibat aktif dalam kegiatan ini sehingga mendukung terciptanya ekonomi listrik kerakyatan. Masih banyak hal yang harus kita siapkan ke depan untuk mensukseskan program co-firing biomasa ini secara berkelanjutan. Kita berharap perjalanan program ini diharapkan presentasi dari campuran biomasanya juga terus meningkat. Untuk itu, di sisi hulu kesediaan bahan baku harus dibangun dan dikembangkan dengan baik. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Kementerian SDM melalui Direktorat Jenderal EPTKI telah menyusun rencana aksi yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PLN dan pemerintah daerah, antara lain penyelesaian roadmap pengembangan co-firing biomasa, termasuk penentuan skala prioritas klaster. Kedua, membentuk tim teknis yang bertugas untuk pendampingan dan monitoring pada pelaksanaan implementasi komersial firing biomasa, terutama terkait pasokan bahan baku dan skema bisnis. Ketiga, menyusun SNI bahan bakar biomasa untuk pembangkit, diantaranya penyusunan SNI untuk bahan bakar jumputan padat dan pelet biomasa untuk pembangkit listrik telah diterbitkan. Dan saat ini sedang dilakukan penyusunan RSNI wood chip, serbuk kayu, dan cangkang sawit untuk pembangkit listrik. Draft telah selesai dan akan dilakukan FGD public hearing ketiga. Keempat, menyusun rencana permen SDM implementasi co-firing. Dan kelima, membangun ekosistem listrik kerakyatan dengan melibatkan BUMDes, serta meningkatkan kerjasama dengan KL terkait lain dan Pemda untuk menyukseskan program co-firing. Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi pembelajaran dan percontohan bagi pelaksanaan co-firing di PLTU lain di Indonesia. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat terus memberikan kontribusi dalam program co-firing dan terhadap pengembangan energi terbarukan secara umum. Semoga kita semua dapat bersama-sama mewujudkan ketahanan dan kemudahan energi nasional serta mencapai tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur. Demikian dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nama Menteri Energi Sumber Daya Mineral Direktur Jenderal Mineral Sungai Tutu Pak Aryaji. Terima kasih Bapak. Oke, tiba saatnya. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu ya. Setelah tadi saya ulangi, ada dari Kementerian Desa yang mewakili letak geografis dan kondisi yang ada di NTT, khususnya di ND. Kemudian ada Bappenas ya, yang tentunya harus kita rencanakan ya Pak Bupati ya, terutama nanti 2022. Kemudian kaitannya dengan TOS, sudah ada DED dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian dari ESDM, co-firing juga sudah menjadi program. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya berbincang dengan Pak Trois, bahwa kompor pun juga akan digiatkan kembali ya. Nah, tiba saatnya kita melakukan penandatanganan kontrak yang mohon dapat disaksikan oleh seluruh kementerian yang hadir pada saat ini ya, dan akan disambut oleh Bapak Tito Karnavian yang diwakili oleh Direktur SUPD ya. Namun sebelum kita menuju ke sana, kita akan memanggilkan para konsorsium PT PLN Persero dan akan disaksikan langsung oleh Pak Bupati dan juga rekan-rekan dari kementerian yang ada di video.